Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih kuatkah puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini bersama Zahira, kita bersama-sama akan belajar tentang perjalanan Nabi berdagang dan pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bersama Ustazah Afifah, kita bersama-sama akan belajar selama kurang lebih 15 menit. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mbak Zahira? Alhamdulillah sehat juga Us. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah tidak sabar kan tentang apa yang akan kita bahas. Jadi ikuti terus ya. Kepada Ustazah Afifah kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya dan tempatnya Mbak Zahira ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa setia penonton Misja Official rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW saat berdagang dan pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah. Pada usia 25 tahun, Baginda Rasul sudah mulai berdagang. Sedangkan Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang pekerjaannya sebagai pedagang pula. Beliau sangat terpandang dan sekaligus kaya raya. Nah, di suatu hari Sayyidah Khadijah mendengar kabar dari orang-orang bahwasanya ada seorang laki-laki yang sangat jujur. Beliau sangat memiliki akhlak yang bagus dan memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Akhirnya beliau mengutus utusannya untuk menemui Baginda Rasul, menawarkan kepada beliau agar beliau bisa berdagang ke Mekah, ke Syam dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Sekaligus Sayyidah Khadijah juga siap memberikan imbalan yang jauh lebih banyak kepada Baginda Rasul. Karena biasanya Sayyidah Khadijah memberikan sebagian hasil dagangannya kepada orang-orang. Kalau kepada Baginda Rasul, beliau siap memberikan imbalan yang jauh lebih banyak. Karena hal itu, akhirnya Baginda Nabi Muhammad SAW mau pergi ke Syam dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Beliau ditemani Maisarah, yaitu pembantu kepercayaan dari Sayyidah Khadijah. Lalu sesampainya di Syam, Baginda Nabi Muhammad berdagang. Beliau menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu berdagang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau selalu sabar melayani pembeli. Yang ketiga, beliau selalu ramah dengan pembelinya. Yang keempat, beliau selalu mengedepankan apa yang diperlukan oleh pembelinya. Yang kelima, beliau selalu memberitahu apa kekurangan dari barang yang dijual, apa kelebihan dari barang yang dijualnya. Dan beliau menjual barang yang otomatis adalah barang yang halal. Baginda Rasul juga bersabda, barang siapa yang berdagang secara jujur, maka kelak beliau akan berkumpul dengan orang-orang yang jujur, dengan para nabi-nabi, dengan orang-orang yang mati syahid. Semoga kelak jika Mbak Zahira sebagai seorang pedagang kiranya bisa meniru prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, agar kelak menjadi penjual yang barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Mbak ya. Amin. Amin. Sepulangnya Nabi Muhammad dari Syam, beliau akhirnya menemui Sayyidah Khadijah. Melihat apa yang dibawa oleh Sayyidah Khadijah, oleh Rasulullah, ya, Sayyidah Khadijah sangat terpukau
Karena apa? Karena hasil yang dibawa Nabi Muhammad sangatlah banyak. Bahkan Sayyidah Khadijah belum pernah menerima hasil yang sebanyak itu. Ditambah lagi dengan perkataan Maisarah yang melihat langsung bagaimana Nabi Muhammad berdagang di sana, menceritakan tentang kejujurannya, kesabarannya, menjual dengan pembeli. Kemudian setelah itu Sayyidah Khadijah merasa mendapat berlian yang dulu pernah hilang, Mbak. Kemudian Sayyidah Khadijah teringat dengan temannya, yaitu Nafisah binti Munyah. Beliau mengutus sahabatnya itu bertemu dengan baginda Rasul, menyampaikan hendaknya Nabi Muhammad membuka hati untuk Khadijah dan menerima lamaran dari Sayyidah Khadijah. Akhirnya dengan persetujuan paman-paman Nabi, dengan persetujuan paman-paman Sayyidah Khadijah, pernikahan itu berlangsung setelah Nabi Muhammad pulang dari berdagang 2 bulan. Nah, pernikahan beliau dimahari 20 ekor unta. 20 ekor unta itu banyak atau sedikit, Mbak? Banyak sekali ya? Iya. Banyak sekali, 20 ekor unta. Hal itu sangat membuktikan bahwa Rasulullah pada saat itu adalah seorang pedagang yang sukses, ya, yang terpercaya. Pada pernikahan itu Rasulullah itu berusia 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Kira-kiranya itu berpaut 15 tahun. Jadi lebih tua mana antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah. Iya, lebih tua dari Sayyidah Khadijah. Meskipun begitu, Mbak Zahira, Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang sangat dikagumi oleh masyarakat pada zamannya. Beliau sangat cerdas, sangat cantik, sekaligus kaya raya. Dan Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang pertama dinikahi Nabi Muhammad. Selain itu, Nabi Muhammad tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain sesampainya Sayyidah Khadijah wafat. Dengan pernikahan Sayyidah Khadijah, Rasulullah dianugerahi seorang putra dan putri, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Jadi seperti itu teman-teman, Misja Official rahimakumullah. Selanjutnya Mbak Zahira, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan Ustazah? Ada, Us. Ya, apa? Siapa orang pertama yang mengajarkan Nabi berdagang? Ya, sebenarnya pada usia 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah diajari pamannya berdagang. Beliau saat usia 12 tahun sudah ikut ke Syam untuk membantu pamannya berdagang. Di sana pula Nabi Muhammad mendapat ilmu yang sangat banyak, ilmu yang mendalam tentang perdagangan. Selain itu, pamannya Nabi yaitu Abu Thalib juga mendapatkan untung yang sangat banyak. Karena apa? Karena beliau Nabi Muhammad membantu Abu Thalib dengan jujur, dengan amanah, dengan ramah kepada pembeli. Akhirnya Abu Thalib pun mendapat keuntungan yang sangat banyak dari perdagangan tersebut. Ya, ada lagi yang ditanyakan Mbak Zahira? Lalu mengapa negeri Syam menjadi tempat perdagangan, Ustazah? Oh ya, tentang negeri Syam. Negeri Syam itu sering dibuat untuk berdagang saat perjalanan Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Kenapa kok negeri Syam? Pertanyaan yang bagus. Karena negeri Syam adalah pertemuan antara orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di sana. Jadi mereka banyak berkumpul di negeri Syam. Ya. Jadi sangat bagus dan sangat strategis jika tempat itu digunakan untuk berdagang. Nah, selain itu,
negeri Syam adalah negeri yang banyak kaya akan hasil alamnya, seperti biji-bijian, minyak zaitun, dan tekstil-tekstil. Jadi sangat cocok digunakan untuk jual beli dan menyebarkan agama Islam. Sudah ada lagi? Sudah cukup ya. Terima kasih Mbak Zahira dan teman-teman Media Official yang sudah menemani belajar bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup dari Ustazah Mbak Zahira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh besar ya ilmu yang kita dapat dari Ustazah Afifah. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendapatkan hikmah tentang apa yang telah disampaikan Ustazah Afifah. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.